Assalamualaikum Sobat River. Di video kali ini saya akan membahas untuk lanjutan materi video yang sebelumnya, yaitu tentang 5 hama yang merugikan yang ada di dalam akuarium laut. Sebelumnya, sobat yang baru bergabung di channel ini silakan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi penting tentang hobi akuarium laut. Nah, untuk hama yang pertama ini adalah Montipora eating nudibranch. Nah, Montipora eating nudibranch ini kenapa disebut seperti itu? Karena memang hama ini hanya berada di jenis-jenis SPS jenis Montipora, baik itu Capricornis, digitata, ataupun Montipora yang Encras. Nah, Montipora eating nudibranch ini berbentuk sangat kecil sekali dan hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi untuk efek yang ditimbulkan untuk Montipora yang dihinggapi oleh hama ini bisa sangat fatal karena secara perlahan-lahan itu akan menggerogoti tisu dari Montipora yang dihinggapinya sehingga lama-kelamaan akan mati. Saking tidak terlihatnya, itu harus kita bolak-balik untuk Montiporanya untuk dilihat secara manual dengan kata lain. Dan jika memang sudah ditemukan, sobat harus langsung lakukan coral dip untuk Montiporanya agar Montipora eating nudibranch-nya itu langsung mati. Tapi untuk proses dip ini hanya membunuh nudibranch yang ada di permukaan, tidak membunuh untuk telur-telur yang ada di dalam Montiporanya. Oleh karena itu, untuk proses coral dip-nya ini tidak bisa hanya dilakukan satu kali. Biasanya pada umumnya ketika sekarang kita lakukan coral dip itu akan diulangi 2 minggu kemudian untuk pencegahan yang khawatir nanti telur-telur yang tidak mati oleh coral dip-nya itu menetas dan menimbulkan masalah yang baru. Untuk jenis hama yang kedua ini adalah Asterina starfish. Saya ingat sekali ketika dulu saya memulai hobi ini dan melihat Asterina starfish ada di akuarium saya, itu serasa bangga gitu karena entah dari mana bintang laut ini datang tiba-tiba ada saja di dalam akuarium saya. Padahal jika kita telusuri atau kita cari informasi tentang bintang laut ini, Asterina starfish itu termasuk hama yang bisa merugikan untuk koral yang ada di dalam akuarium kita. Bentuknya yang sangat kecil, mungkin hanya kurang dari 1 cm lah. Dan pada umumnya beberapa Asterina starfish yang kita temui di dalam akuarium itu jarang yang berbentuk sempurna dengan 5 kaki yang ada di badannya. Tapi jangan salah, untuk kaki-kaki yang patah atau terputus itu bukan berarti dia luka ya, tapi dia dalam proses dalam membelah diri untuk membuat atau menciptakan menduplikasi diri untuk terbentuk nanti bintang-bintang Asterina starfish yang lainnya. Dan untuk jika memang 1 atau 2 itu tidak akan menjadi masalah untuk akuarium kita, tapi jika memang sudah banyak, ini bisa menggerogoti baik ke SPS ataupun zoa yang ada di akuarium kita. Oleh karena itu, untuk pencegahannya, sobat bisa mengambil dengan cara manual menggunakan tangan, atau jika ingin predator alami itu bisa menggunakan harlequin shrimp atau udang penganten jika bahasa pasarannya. Nah, ini bisa digunakan karena memang untuk konsumsi udang penganten ini adalah bintang laut. Tapi yang jadi kendala di sini adalah jika nanti Asterina starfish-nya sudah habis di dalam akuarium kita harus memberikan makan manual kepada udang penganten ini. Karena jika tidak diberikan makan bintang laut, itu udang pengantennya akan mati. Karena konsumsi utamanya hanya bintang laut dan tidak bisa diberikan pakan yang lain. Untuk hama yang ketiga ini adalah vermeted snail. Tidak seperti snail yang lain seperti turbo snail atau yang lainnya itu bisa bermanfaat untuk akuarium kita, tapi tidak dengan vermeted snail. Vermeted snail ini biasa ditemukan di live rock, di frag plug, atau di sekitaran koral yang kita beli. Ini terlihat tidak begitu berbahaya, tapi jika banyak itu bisa menghancurkan koral dari dalam, menghancurkan struktur tulang yang dihinggapinya. Untuk vermeted snail ini berbentuk tabung yang berfungsi untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka tinggal di dalam tabung dan untuk mereka mencari makan itu mengeluarkan sejenis benang-benang tipis keluar, dan jika sudah mendapatkan plankton, makanan atau yang lainnya, benang-benang tipis itu akan menariknya ke dalam tabung tersebut. Untuk jenis makanan yang dikonsumsi oleh vermeted snail itu bisa dari coral food ataupun reefroids dan jenis-jenis coral food yang lainnya. Oleh karena itu untuk pemberian coral food itu kita harus berhati-hati, jangan terlalu banyak
Karena jika ada fermented snail di dalam akuarium kita, itu akan berkembang biak sangat cepat sekali. Dan untuk cara penanganannya itu bisa menggunakan, kalau saya secara pribadi sih itu menggunakan coral glue. Jadi coral glue-nya berbentuk epoksi, itu kita tempelkan langsung ke dalam fermented snail-nya itu, sehingga dia nanti tidak bisa keluar untuk mencari makan. Untuk cara yang kedua, jika fermented snail ini ada di frog plug atau di coral, itu kita angkat untuk coralnya lalu kita bersihkan secara manual. Jadi bisa dibersihkan, dan itu dengan catatan harus dihancurkan bagian akarnya. Jadi tidak hanya batang tabungnya saja. Karena jika hanya batang tabungnya saja, itu nanti akan membentuk lagi tabung yang baru. Oleh karena itu harus teliti juga ya dalam proses membersihkan dari fermented snail ini. Untuk predator alaminya ini bisa kita menggunakan bumblebee snail. Tapi selama saya berkecimpung di dalam hobi akuarium laut ini, saya tidak pernah menemukan bumblebee snail yang dijual di pasaran. Entah memang ini originnya bukan dari Indonesia atau memang dinilai tidak ada nilai jualnya oleh nelayan sehingga tidak diambil dan diperjualbelikan di pasaran. Tapi bumblebee snail ini memang sangat efektif untuk membasmi fermented snail yang ada di akuarium kita. Untuk jenis hama yang keempat, ini yang paling umum ditemukan adalah flatworm. Flatworm atau cacing pipih ini berbentuk cacing yang pipih berwarna merah. Flatworm ini paling umum ditemukan dari koral-koral seperti babut, lalu gonio, lalu karang kuku, karang anemon, payungan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika kita membeli koral-koral seperti ini, itu sangat wajib untuk dilakukan dip terlebih dahulu. Untuk menggunakan bahannya sendiri, itu untuk yang paling murah bisa menggunakan betadine atau bisa menggunakan coral dip yang bermerek seperti Coral RX atau Revive dari Two Little Fishes. Nah, untuk flatworm sendiri ini terdapat 4 jenis, yaitu cacing pipih jinak kecil, lalu flatworm untuk jinak besar, ini yang biasanya terlihat 1-2 di dalam akuarium, tapi lama-kelamaan itu akan mati. Nah, yang paling berbahaya itu adalah Acropora eating flatworm. Nah, Acropora eating flatworm ini dia biasa hinggap di batang-batang Acropora, dan mereka bisa menyamarkan bentuk dan warnanya sehingga mirip dengan Acropora yang dihinggapinya. Ciri-ciri untuk Acropora yang dihinggapi oleh flatworm itu terdapat bintik-bintik kecil di dalam atau di bagian batangnya. Nah, jika tiba-tiba sobat melihat Acropora yang satu, misalkan jenis staghorn, jika sebelumnya itu mekar, polipnya keluar, dan untuk beberapa hari kemudian tiba-tiba tidak mekar, kuncup, dan ada bintik-bintik kecil, itu sudah pasti dihinggapi oleh flatworm. Nah, solusinya seperti apa? Kembali lagi ke penanganan secara dasar, yaitu dengan cara didip. Ambil untuk Acroporanya, lalu didip di dalam baskom menggunakan Coral RX misal atau Revive. Nah, lalu dikucek-kucek sampai selesai dan bisa ditempelkan kembali. Dan harap diingat untuk diulang kembali untuk proses dipnya itu 2 minggu kemudian. Kenapa harus selalu diulang untuk proses dipnya? Itu karena dikhawatirkan masih ada sisa-sisa flatworm yang tidak terambil pada proses dip sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam proses dip ini dan harus teliti sekali. Untuk pengobatannya sendiri atau solusi untuk menghilangkannya ini saya bagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, jika kita melihat flatworm hanya 1 atau 2 saja, itu bisa coba dilihat atau langsung didip seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, ini bisa menggunakan predator alami yang seperti ikan keling liris, keling kuning, mandarin, atau yang paling efektif yaitu springery damsel. Ini adalah damsel biru yang origin aslinya itu dari Indonesia. Tapi seperti kasus yang tadi sebelumnya, bumblebee snail, itu origin dari Indonesia tapi sangat jarang diketemukan di pasaran. Lalu untuk solusi kimiawinya itu bisa menggunakan flatworm exit dari Salivert. Tapi untuk penggunaannya ini beresiko bisa membunuh untuk koral yang ada di akuarium kita.
Dan jika pun sudah digunakan, itu kita harus langsung sedot untuk sisa-sisa flatworm yang matinya, karena jika tidak disedot, mereka kan itu mengeluarkan racun yang berbahaya untuk koral yang ada di sekitarnya. Setelah selesai disedot, itu nanti sobat lakukan proses ganti air sekitar 20 atau 30%. Itu sangat-sangat dianjurkan karena untuk meminimalisir racun-racun yang dikeluarkan oleh flatworm tersebut. Nah, untuk hama yang terakhir ini adalah bobbit worm. Bobbit worm ini adalah predator utama yang makan ikan dan koral di akuarium kita. Bobbit worm ini bisa mencapai panjang sampai dengan 3 meter. Dengan catatan yaitu tergantung dari akuarium kitanya juga sih. Walaupun memang ada kasus di akuarium kecil dan bobbit wormnya itu tumbuh sampai 1 atau 1,5 meter. Bobbit worm ini berasal dari Indonesia, perairan Indonesia dan Filipina. Biasa itu menyelip pada batu-batu koral yang kita beli. Nah, sekali lagi pentingnya coral deep dalam meminimalisir untuk hama-hama tersebut. Untuk bobbit worm ini termasuk omnivore, yaitu makan ikan-ikan kecil dan tidak menutup kemungkinan juga memakan koral. Dan sebetulnya bobbit worm ini adalah sejenis detritus eater, lalu dia juga memakan algae yang ada di akuarium kita. Untuk bobbit worm ini termasuk binatang nokturnal dan rata-rata mencari mangsanya itu pada malam hari. Dan kalau siang hari, bobbit worm ini mengubur dirinya di dalam pasir dan menunggu barangkali ada ikan yang lewat. Yang jika ada ukuran ikan yang memang masuk untuk dikonsumsi oleh bobbit worm ini, dia akan langsung dimakan, baik itu ukurannya kecil ataupun besar. Oleh karena itu, jika sobat ada ikan yang sudah lama di akuarium lalu tiba-tiba hilang, sobat perlu curiga kepada bobbit worm ini. Jangan-jangan memang ikan tersebut dimakan oleh bobbit worm. Oleh karena itu, kembali lagi ke basic dasar dalam mencegah untuk hama-hama ini masuk ke dalam akuarium kita, itu sangat penting untuk dilakukan coral deep terlebih dahulu. Untuk proses pencegahannya sendiri itu selain di deep, kita harus menangkapnya secara manual. Tapi dengan catatan karena bobbit worm ini suka bersembunyi di dalam pasir, otomatis untuk menangkap bobbit worm yang berukuran besar, itu kita harus melakukan rescape dan mengosongkan akuariumnya terlebih dahulu. Terdengar sedikit lebih sulit daripada yang lainnya, tapi memang hanya itu solusi untuk menangkap bobbit worm. Nah, itu tadi untuk 5 jenis hama yang mungkin ada di dalam akuarium kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua, dan untuk sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk diklik subscribe. Lalu silakan di-share ke rekan-rekan yang satu frekuensi di dalam hobi akuarium laut ini. Silakan di-share, di-komen, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.